wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 4 September tahun 2021, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Baik anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Silvina. Kalian bisa panggil Ibu dengan nama Ibu Silvi maupun Ibu Vina. Ibu dari PLP IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris Biologi. Oke, setelah berkenalan, Ibu mengharapkan kerjasama kepada kalian semua serta kekompakannya dalam mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Maka marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu akan mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa untuk absen kehadiran di e-learning agar kalian dinyatakan hadir mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan tetap jaga protokol kesehatan dari anjuran pemerintah, yaitu 6M. Di antaranya, yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas, dan yang keenam menghindari makan bersama. Anak-anak, Ibu memiliki yel-yel semangat yang singkat agar pembelajaran pada pagi hari ini kalian tetap semangat, gembira, dan selalu optimis untuk meraih ilmu pengetahuan alam ini. Baik anak-anak, kalian harus mengikuti apa yang Ibu katakan dan gerakannya ya. Seperti ini. Jika Ibu mengucapkan senyum pagi, kalian jawab semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Seperti itu. Kita coba sekali lagi ya. Senyum pagi, semangat pagi, semangat, semangat, semangat. Baik anak-anak, Ibu akan mengulas sedikit materi pada sebelumnya, yaitu membahas tentang 5 kingdom atau 5 kerajaan. Silakan anak-anak dibuka dulu catatannya pada materi sebelumnya. Baik, Ibu akan jelaskan kembali. Jadi 5 kingdom atau 5 kerajaan itu terdiri atas, yang pertama ada kingdom Monera, yang kedua ada kingdom Protista, yang ketiga ada kingdom Fungi, yang keempat ada kingdom Plantae, dan yang kelima ada kingdom Animalia. Baik anak-anak, berada di materi inti atau materi baru di bab 3, yaitu materi dan perubahannya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang harus kita capai bersama-sama, yang pertama ada menggolongkan atau mengklasifikasikan materi, yang kedua menjelaskan sifat-sifat materi, yang ketiga menjelaskan pembagian klasifikasi materi, yang keempat menjelaskan zat padat, zat cair, dan gas, yang kelima menjelaskan unsur, senyawa, dan campuran, yang keenam menerapkan konsep nama dan lambang unsur, dan yang ketujuh menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Pada bab baru ini, yang pertama akan membahas tentang klasifikasi materi. Nah, anak, kalian pasti tahu di alam semesta ini banyak terdapat sekali gunung, lautan, hutan, air, tanah, organisme, dan lainnya. Nah, anak-anak, itu semua merupakan termasuk materi. Karena apa? Karena materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Istilah materi meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat oleh mata dan dapat disentuh, seperti air, pohon, tanah, dan sebagainya. Adapun juga istilah materi yang tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat disentuh, seperti udara. Materi berdasarkan fisika dan berdasarkan kimia. Berdasarkan fisika itu berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan gas. Sedangkan yang berdasarkan kimia itu ada unsur, senyawa, dan campuran. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat materi. Yang pertama ada berdasarkan perubahan, yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Dan yang kedua ada berdasarkan ukuran, terdiri atas sifat intensif dan sifat ekstensif. Di sifat fisika ini merupakan sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Berikut contohnya. Nah, ada pun juga contoh yang dapat kalian pelajari atau kalian cari tahu berupa. Nah, anak-anak, kemudian ada sifat kimia. Apa sih
Sifat kimia merupakan sifat materi yang mengalami perubahan atau bereaksi dengan materi lainnya jika digabungkan. Cirinya mudah terbakar, membusuk, meledak, beracun, dan berkarat. Contohnya, ada berkarat ya anak-anak, misal peristiwa berkarat. Nah, jadi jika kalian melakukan sebuah percobaan kepada paku dengan larutan cuka, akan menyebabkan berkarat. Karena apa? Karena larutan cuka itu bersifat asam sehingga akan menyebabkan korosi. Selanjutnya ada sifat-sifat materi berdasarkan ukuran. Yang pertama ada sifat ekstensif, merupakan sifat yang bergantung pada banyak sedikitnya jumlah zat atau materinya. Misalnya volume, massa jenis, berat, panjang, molaritas, dan normalitas. Kemudian yang kedua ada sifat intensif, merupakan sifat yang tidak bergantung pada sedikitnya jumlah zat atau materinya. Misalnya suhu, wujud suatu zat, titik beku, titik bidik, kerapatan, temperatur, warna bau, dan rasa. Nah, anak-anak, pembagian klasifikasi materi ini terbagi menjadi dua, yaitu secara fisika dan secara kimia. Nah, yang secara fisika itu ada zat padat, zat cair, dan gas. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang zat padat ya. Memiliki karakteristik yang pertama mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Kemudian partikelnya itu memiliki energi yang sangat rendah. Kemudian jarak partikelnya sangat rapat yang menyebabkan benda tersebut tidak dapat bergerak bebas. Contohnya ada kayu, batu, logam emas, kertas, kursi, dan logam besi serta yang lainnya. Kemudian ada zat cair. Zat cair memiliki karakteristik yang pertama mempunyai volume tertentu, yang kedua tidak memiliki bentuk yang tetap. Kemudian jarak antar partikel itu lebih rendah sehingga partikelnya dapat bergerak bebas. Seperti contohnya ada air, bensin, oli, minyak, madu, susu, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada gas, dan ikatan antar partikel semakin lemah dan semakin menjauh. Bergerak bebas di mana keadaan tersebut akan terjadi apabila suhu tersebut naik. Contohnya ada udara di dalam balon. Kemudian ada gas LPG, ada uap air, ada asap pabrik, awan, dan sebagainya. Nah, anak-anak, jika kalian susah juga untuk membedakan apa sih zat padat, zat cair, dan gas, berikut ini merupakan perbedaan-perbedaannya. Nah, bisa dilihat dari sifatnya nih anak-anak. Yang pertama ada bentuk. Bentuk yang dimiliki oleh zat padat berupa tetap, sedangkan zat cair itu tergantung pada media, dan gas itu mengisi ruangan. Kemudian pada volume, untuk zat padat itu tetap, zat cair tetap, dan gas itu berubah. Kemudian jarak antar partikelnya, untuk zat padat itu sangat rapat, zat cair lebih renggang, dan untuk gas sangat renggang. Kemudian untuk pergerakannya, untuk zat padat ini tidak dapat bergerak bebas. Kemudian zat cair itu bergerak bebas namun terbatas, dan gas ini bergerak sangat bebas. Contohnya itu ada, kalau untuk zat padat ada batu dan kayu. Kemudian ada untuk zat cair ada air dan bensin. Kemudian yang gas itu contohnya ada balon, udara, dan gas. Kemudian yang kedua ini ada pembagian materi secara kimia. Yang pertama ada unsur, senyawa, dan campuran. Ibu akan jelaskan apa itu unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun secara kimia. Bagian terkecil dari unsur disebut atom. Unsur dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan metaloid. Unsur logam memiliki karakteristik. Yang pertama, sifat berwarna putih mengkilap. Yang kedua, titik lebih rendah. Yang ketiga, menghantarkan arus listrik yang panas, kemudian dapat ditempa. Unsur non-logam memiliki karakteristik sifat yang tidak mengkilap, menghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa. Selanjutnya ada unsur metaloid. Unsur metaloid ini biasa disebut juga dengan semi logam. Memiliki karakteristik yang pertama, sifatnya sebagai logam maupun non-logam. Bertambah rapuh daripada logam, kurang rapuh dibandingkan dengan non-logam, merupakan semikonduktor terhadap listrik, dan sebagian metaloid ini berkilauan seperti logam, menentukan bagaimana penamaan dari lambang unsur. Nah, Ibu akan menjelaskannya ya. Nah, menurut Berzelius, caranya itu yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Kemudian yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, untuk
unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Berikut ini merupakan contohnya. Jika kita akan menuliskan karbon, maka nama ilmiahnya adalah karbon, kemudian dilambangkan dengan huruf C. Sedangkan jika kalsium, itu nama latinnya adalah kalsium, dilambangkan dengan huruf C besar dan A kecil. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang senyawa. Senyawa merupakan zat tunggal atau zat murni yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia maupun fisika. Senyawa terbentuk melalui proses pencampuran unsur secara kimia. Sifat suatu senyawa akan berbeda-beda dengan sifat unsur penyusunnya. Nah, contohnya ada misalnya senyawa air memiliki unsur penyusun diantaranya hidrogen dan oksigen. Kemudian ada garam dapur, itu unsur penyusunnya ada natrium dan klorin. Sedangkan untuk senyawa gula tebu atau sukrosa, itu unsur penyusunnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, anak-anak, yang ketiga ada campuran. Campuran merupakan materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terikat secara kimia, namun dapat dipisahkan kembali secara fisika. Contoh beberapa campuran adalah susu coklat, air sungai, udara, batuan, garam iodium, dan paduan logam. Nah, anak-anak, campuran ini terdiri atas dua macam. Yang pertama ada campuran homogen dan yang kedua ada campuran heterogen. Untuk menentukan jenis-jenis larutan, ada larutan basah, larutan asam, dan larutan garam. Larutan basah dan indikator buatan. Ada indikator alami bisa digunakan dengan tumbuh-tumbuhan seperti kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan kembang bunga sepati. Sedangkan indikator buatan itu kita dapat menggunakan sebuah kertas lakmus, di mana jika di dalam larutan asam, maka lakmus biru itu akan berubah warna menjadi merah. Sedangkan jika di dalam larutan basah, maka lakmus merah berubah warna menjadi biru. Itu akan menjelaskan yang pertama, yaitu campuran homogen. Anak-anak, simak baik-baik ya. Jadi campuran homogen ini merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan untuk zat-zat yang tercampur di dalamnya, karena campuran dari setiap bagian itu sama seperti warna, rasa, dan tidak memiliki bidang batas antara komponennya. Larutan tersebut tersusun atas pelarut atau disebut dengan solvent dan zat terlarut atau solut. Nah, contoh dari campuran homogen ini ada larutan gula, larutan garam, perhiasan, dan larutan pencuci baju. Selanjutnya yang kedua ada campuran heterogen. Nah, anak-anak, campuran heterogen merupakan campuran yang tidak serba sama, membentuk dua fasa atau lebih dan terdapat bidang batas yang jelas di antara fasa-fasa tersebut. Dapat dikatakan heterogen apabila partikel penyusun dengan partikel yang lainnya itu berbeda atau dapat dibedakan. Terdapat contohnya yaitu air dengan minyak, air dengan pasir, serbuk besi dan karbon, serta air dengan batu dan sebagainya. Nah, anak-anak, jika kalian susah untuk membedakan apa sih unsur, senyawa, dan campuran itu, nah berikut ini merupakan tabel perbedaannya. Untuk dan bahan yang digunakan berupa sendok dan gelas plastik. Kemudian bahan yang digunakan berupa sabun, gula pasir, minyak, dan pasir, serta air. Oke, cara yang pertama yaitu kita memasukkan air terlebih dahulu ke dalam masing-masing gelas. Oke, jika sudah, pertama-tama kita akan melakukan percobaan homogen terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama kita melakukan campuran homogen dengan memasukkan sabun ke dalam air ya. Kemudian yang kedua kita memasukkan gula pasir ke dalam air. Selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan percobaan campuran heterogen. Oke, selanjutnya kita akan mengaduk kedua gelas tersebut. Tujuan dari percobaan campuran homogen untuk membuktikan kebenarannya ya. Lalu dapat kita lihat bahwa hasil dari air dengan sabun menunjukkan adanya keadaan yang menyatu, dan juga air dengan gula menunjukkan keadaan yang menyatu. Oke, hasilnya menunjukkan kebenaran bahwa campuran homogen itu merupakan campuran yang tidak memiliki batasan. Nih, dapat dilihat ya, keduanya menyatu.
Selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan percobaan campuran heterogen, di mana untuk membuktikan kebenarannya. Yang pertama, kita memasukkan pasir ke dalam air. Kemudian yang kedua, kita memasukkan minyak ke dalam air. Lalu kita aduk bersama-sama. Nah, lihat anak-anak, di sini sangat terlihat jelas bahwa pasir dengan air menunjukkan tidak larut bersama-sama atau terdapat endapan. Kemudian, untuk minyak dengan air, kalian bisa lihat, ini tidak menyatu ya, jadi masing-masing terdapat endapan juga. Hal ini membuktikan bahwa pasir dengan air dan minyak dengan air merupakan campuran heterogen karena mereka memiliki batasan. Oke anak-anak, tiba di penghujung pembelajaran pada hari ini yaitu kesimpulan. Silakan kalian dapat mencatat materi atau ilmu yang kalian dapat pada hari ini berupa yang pertama, materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Kemudian setiap materi memiliki sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensif. Jadi pembagian klasifikasi materi ini berdasarkan dua, yaitu secara fisika dan secara kimia. Yang pertama, secara fisika itu berdasarkan wujudnya terbagi menjadi zat padat, zat cair, dan gas. Sedangkan secara kimia dapat dibedakan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham dengan materi pada hari ini tentang materi dan perubahannya? Alhamdulillah jika sudah paham. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian, Ibu telah menyiapkan soal latihan berupa pilihan ganda dengan jumlah 10 soal di e-learning. Ibu berharap kalian dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Waktunya dimulai dari jam 8.30 sampai jam 9 malam ya. Oke, untuk materi minggu depan ya, agar kalian itu dapat mempelajarinya terlebih dahulu sehingga saat pembelajaran telah tiba kalian itu dapat paham dan juga dapat menanyakan untuk materi yang belum dimengerti. Nah, untuk materi minggu depan itu berupa cara atau metode memisahkan campuran. Kemudian ada benda-benda yang dapat mengalami perubahan secara fisika dan secara kimia. Cukup sekian pertemuan pembelajaran pada hari ini mengenai materi dan perubahannya. Jangan lupa untuk mencatat hasil dari belajar hari ini. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi di minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa penutup. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Berdoa selesai. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.